Ini Rachel sendiri pribadi. Saat ini Mbak Rachel sendiri masih tetap dengan anak-anak dan hasil itu akan dibagi atau seperti apa sih? Hasil apa? Hasil penjualan rumah itu. Nah itu tadi saya sampaikan. Rachel saking hanya memikirkan anak, dia nggak peduli rumah itu mau dijual harganya berapa. Mau itu rumah dijual 10 miliar, 100 miliar sekalipun, yang penting nilai yang nanti dikasih ke Rachel itu sesuai dengan kewajibannya saudara Niko. Segitunya loh, dia makanya saya bilang Rachel sangat berhati besar dan sangat ingin menjaga wibawa saudara Niko selaku ayah dari anak-anak. Mas Aga, kan Rachel juga sempat ngupdate yang cari kontrakan dan harusnya cepat ya. Sebenarnya dikasih tenggang waktunya berapa lama sih? Ya itu awalnya gini, makanya kenapa saya belum mau komentar dari kemarin, saya diem aja. Karena memang itu belum disepakati, itu masih dalam proses lah kemarin. Itu kan ada proposal dari waktu kita ketemu kemarin tuh, ada proposal untuk penyelesaian. Mereka memberikan tenggang waktu yang cukup mepet lah. Kalau nggak salah tuh mungkin di akhir bulan ini sudah harus keluar, which menurut saya ya nggak mungkin lah, saya nggak sepakat. Tapi akhirnya sudah kita diskusikan, akhirnya telah disepakati untuk dapat pengosongan rumah itu di bulan Juli. Jadi karena dan kondisi sekarang sudah tidak tinggal di sana dan ngontrak. Oh nggak dong, kalau tinggalnya mending nggak tinggal di situ. Yang tinggal kan adik-adik. Tapi ya bagaimana juga Rachel sebagai ya, kita tahu lah Rachel ini kan tulang punggung keluarga. Ya jadi dia mencari kontrakan itu ya untuk adik-adik. Sekarang sudah pindah atau bagaimana ya? Belum. Masih di sana? Masih. Waktunya sampai kapan? Karena kan ada Juli. Tadinya memang harusnya akhir bulan ini, akhir Mei ya. Harusnya akhir bulan Mei ya. Saya nggak sepakat juga lah. Makanya kemarin saya masih back to back. Ya makanya tadi kalau mungkin ada statement di luar sana atau mungkin opini publik di luar sana, oh berarti Rachel posisinya lemah dong, buat apa dong memperjuangkan ini? Ya enggak dong, ya saya masih memperjuangkan ini. Dan kalau memang kami merasa lemah dari awal, sudah barang tentu apapun yang ditawarkan oleh saudara Niko melalui pengacaranya rekan Excel pasti akan kami setujui. Tapi kan ini enggak, karena kami merasa kami masih punya bargaining position juga dan kami masih punya daya tawar juga. Berarti dikosongkan karena permintaan Niko atau memang sudah laku ya misalnya? Enggak dong, jadi gini, kalau masalah itu kan ada kesepakatan nanti, dikosongkan nanti pada saat nanti dijual, nanti ada cara termin pembayarannya seperti apa, ya dari nanti pembayaran segala macam kan udah dikasih tenggang waktu untuk mengosongkan berapa lama, jadi nggak semata-mata misal nanti sudah laku langsung dikosongin ya. Oke, Mas Aga, ini kan sudah bertahun-tahun berarti ya polemik nafkah untuk anak gitu ya. Apakah next dan ini puncaknya gitu ya sampai disuruh harus pergi dari rumah harus dijual. Next akan menempuh ke jalur hukum atau bagaimana? Nah gini, makanya tadi saya bilang kalau memang ini Rachel itu murni dalam artian hanya untuk kepuasan pribadinya dia, Rachel hanya ingin mencari uang. Sebetulnya dari kemarin bisa kok kita mengajukan gugatan gitu, ganti rugi, material dan lain sebagainya. Cuma kan nggak diambil dengan baik, karena saya melihatnya justru Rachel ini hanya ingin yang penting masalah nafkah anak yang kemarin selesain aja. Kalau misalnya langkah hukum mungkin kalian terkait dengan pidana dan lain sebagainya. Pidana ini kan ultimum remedium, itu kan last resort sebagai upaya terakhir lah ya. Ternyata bisa diselesaikan dengan ini. Ya udah, kami ya melihat ini juga sebagai itikat baik. Yang penting juga Rachel anak-anaknya semuanya dipenuhi haknya. Tinggal ke depannya saya bilang ketika ini sudah selesai, harapan kami untuk kedepannya masalah dengan nafkah ini tetap diberikan, karena kan terkait dengan rumah KPR kan sudah nggak ada lagi, 50 juta kan berarti kan sudah tidak perlu lagi dibayarkan oleh saudara Niko. Dia tinggal fokus lah ke anak-anak. Ya, berarti anak-anak kalau masalah waktu bertemu dengan anak-anak bagaimana? Nggak pernah dilarang kok. Tapi bertemu nggak? Ya bertemu ya, saya sih kalau masalah keluarga saya nggak terlalu nanya juga, itu kan masalah private juga, saya kan fokus terhadap masalah hukum. Cuma sepenglihatan saya tidak pernah dilarang. Kegiatan anak saudara klien saya Rachel juga banyak, dari kemarin kalian lihat lah, ngikutin lah, ada tanding bola, terus mungkin ada ice skating dan lain sebagainya. Dan saya yakin Rachel tidak pernah menutup itu. Kak, mungkin kan selama ini Rachel kayaknya tuh selalu nge-branding Niko yang baik-baik ya, jadi ayah yang baik dan segala macam. Mungkin untuk sekarang ini komunikasinya Bunda sendiri sama Niko-nya seperti apa? Nah itu yang ini yang saya sampaikan. Saya jujur untuk masalah pribadi mereka saya nggak mau ikut campur. Itu urusan mereka lah. Saya mau fokus terhadap hukumnya aja. Ya tinggal ke depan dengan adanya ini, dalam tanda kutip ini juga saya bisa membilang ya. Saya juga bisa bilang bahwa diperbolehkannya rumah ini dijual oleh Rachel, disepakatinya rumah itu oleh Rachel. Ini menurut saya juga merupakan kesempatan untuk saudara Niko gitu, untuk dalam tanda kutip mungkin memperbaiki diri terkait untuk anak-anaknya.
Ya tinggal kita lihat ke depannya lah. Ya semoga ini nanti tidak masalah seperti ini tidak timbul lagi, sehingga kita juga nggak usah lah capek-capek nanti harus mengajukan gugatan hak asuh dan lain sebagainya. Berarti Mbak Rachel ikhlas ya Mas dengan rumah itu dijual yang tadinya? Ya dari awal kok, dari awal kalian ketemu saya, dari awal saya sampaikan Rachel nggak mau ambil pusing, rumah kalau mau dijual jual aja, yang penting kewajiban dia sebagai ayah ditunaikan. Bahkan tadi ekstrimnya saya bilang mau rumah ini dijual 100 miliar sekalipun Rachel nggak peduli. Tidak ada pembagian buat Rachel kalau Nggak diminta, bukan nggak diminta, beda loh. Dia nggak minta. Dan saya pun maksudnya gini, saya sebagai pengacaranya juga, sebagai lawyer Rachel, saya juga memberikan advice gitu. Cel, kalau memangnya kamu nggak pusing masalah uang, udah kita biarin aja. Yang penting hak anak-anak dulu yang kita perjuangkan. Toh juga nanti biar masyarakat yang menilai lah ini seperti apa kan toh juga kita lihat dari kemarin kan nanti teman-teman masyarakat kan banyak yang punya opini segala macam ya. Cuma di sini saya luruskan opini tersebut, jangan sampai bahwa dengan rumah ini dijual berarti kami dalam posisi yang lama. Oh tentu tidak, dari awal sih enggak. Ya tadi kau ingin jual itu karena Niko tidak punya biaya hidup atau tidak punya pekerjaan seperti apa? Saya nggak mau komentar lah terkait itu. Cuma mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa mungkin yang menjadi opsi utama saudara Niko untuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan menjual rumah. Saya mau ngomong apa lagi kalau itu? Karena banyaknya cicilan tadi atau Itu saya nggak tahu, kalau itu saya nggak tahu. Kalau misalkan dari Rahel itu tadi awalnya kan ada niatan mau laporan ya kalau tidak salah kemarin itu. Ya, Apakah misalkan pemikiran juga masyarakat untuk menyelesaikan secara keluarga dalam beberapa potongan itu disebutkan? Ya itu, nggak gini saya bilang. Pidana itu ultimum remedium. Itu adalah last resort. Itu adalah upaya terakhir. Dan memang ini bisa diselesaikan dengan jalan ini, ya Rachel menghargai. Dan kayak tadi saya bilang, Rachel ini sangat bijak. Rachel ini sangat besar hatinya. Rachel ini sangat hebat lah sebagai wanita. Yang penting masalah anak itu haknya sudah terpenuhi, ya udah untuk apa sih? Dan dia justru, ini sebetulnya pendapat pribadi saya ya. Saya justru melihatnya dia masih ingin menjaga wibawa saudara Niko selaku ayah dari anak-anaknya, which itu hal yang bagus. Kak, ini kan belajar dari kesalahan kemarin mungkin ya soal nafkah. Mungkin kedepannya kalau ini terulang lagi nafkah tidak dibayarkan akan seperti apa? Nah itu makanya tadi saya bilang ini kedepannya harapan. Saya bilang harapan. Karena kalau mau nanti saya bikin perjanjian lagi, sebaik-baiknya perjanjian kalau dari awal niatnya sudah buruk, mau apa? Ya saya tadi kita lihat itikat baiknya saudara Nikola, toh juga nafkah udah nggak ada, KPR udah nggak ada, tinggal masalah fokus terhadap anaknya aja lah. Ya jangan sampai nanti dengan kebaikan hatinya Rachel sudah disepakati ini, nanti ke depannya masih ada masalah, malah nanti ujung-ujungnya bisa saja kami mengajukan gugatan hak asuh anak kan, bisa aja. Cuma ya harapan kami jangan sampai ke situ lah. Terima kasih Mas Aga. Terima kasih Mas. Ya. Mas foto dulu Mas, sekali Mas. 1 2 3. 1 2 3. Makasih.